Oke, dan kenapa dokter nggak percaya corona? Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Saya coba komentari dari pertama, mungkin pertanyaan dari si pembuat podcast ya. Percaya nggak sama corona gitu kan? Nggak percaya katanya. Nah, ini pertanyaannya juga sebenarnya antara tidak sesuai atau memang salah. Maksudnya gimana? Kalau misalkan dijawab nggak percaya corona, corona itu adalah nama keluarga virus. Sudah ada sejak dulu gitu kan. Kalau misalkan nggak percaya yang sekarang, kenapa dulu-dulu masih percaya gitu kan? Kan anggaplah coronavirus namanya baru muncul tahun 1980, misalkan seperti itu. Tetapi kenapa sekarang nggak percaya? Dulu tetap mengamini atau protesnya kenapa nggak sejak dulu gitu kan? Nah, ini tidak apa namanya tidak usah terlalu aneh karena memang coronavirus ada. Kalau coronavirus nggak ada, berarti pakai nama lain dong. Apa nama lainnya? Padahal mungkin sejak zaman dulu waktu zaman-zaman penyakit SARS itu juga nama virusnya corona. Nah, ini berarti statementnya perlu dipertanyakan gitu kan. Kenapa kok nggak percaya corona gitu kan? Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Oke. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Oke. Swab mukosa tidak akan mungkin itu ketemu virus gitu kan. Terus yang ditemukan apa gitu. Nah, virus ini adalah memang secara biologi pun ahli biologi berdebat gitu kan. Itu makhluk hidup, makhluk atau makhluk tak hidup itu kan. Yang jelas-jelas sudah ngomong makhluk tak hidup itu kan, tapi tak hidup ini tak hidup tidur atau tak hidup memang mati itu kan. Nah, memang akhirnya virus ini ketika aktif atau hidup itu adalah ketika memang menemukan inang atau tempat dia bisa bereproduksi gitu kan. Nah, virus ini ketika udah nyampe ke hidung kita, itu kan menemukan kulit, nempel ke lapisan. Nah, disitulah dia hidup dan aktif itu kan. Maka itu ketika di swab diambil, ya itu mungkin kena virusnya. Lah ini nggak percaya, ya nggak tahu nggak percaya dari mana. Tapi yang jelas di luar sana banyak jurnal-jurnal yang melakukan penelitian sejak adanya teknologi canggih di bidang laboratorium itu mendeteksi penyakit atau mendeteksi suatu mikroba itu menggunakan tadi teknik swab tadi gitu kan. Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Iya. Kalau darah kan nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Nah sekarang coba Pak, waktu pertama kali itu bulan Maret, pakai alat rapid test ini, rapid test, itu kan sempat beberapa bulan kita pakai beberapa bulan tuh Pak pakai. Nah kalau kemudian pakai alat ini kemudian dinyatakan tidak akurat, berarti kan bukan virus. Logikanya berapa bulan tuh Pak pakai? Pakai si rapid test itu banyak bulan deh, hampir 6 bulan lebih itu kita kemana-mana pakai rapid test ya. Yang diprotes Jering itu kan si Dr. Louis bilang bahwa dia sudah menjelajahi banyak tes di luar gitu kan. Mungkin permasalahan di sini adalah rapid test dan PCR swab gitu kan. Swab itu usapan dari nasofaring atau hidung bagian dalam atau mungkin juga kerongkongan sini kan. Semacam itu. Dibilangnya bahwa rapid test itu mendeteksi darah lah. Di darah nggak ada virus gitu kan. Nah, mungkin yang perlu dipelajari adalah banyak jurnal-jurnal penelitian gitu kan. Bisa di googling kok jurnalnya itu. Saya mungkin juga bisa googling. Banyak yang mana mengatakan bahwa rapid test antibody PCR swab itu adalah metode untuk mendeteksi atau mendeteksi adanya penyakit atau virus, dan keduanya memiliki mekanisme yang berbeda. Kenapa? Karena rapid test menggunakan darah, yang dilihat adalah antibodinya. Nah, antibodinya kalau di darah itu sudah ada atau tidak. Kalau sudah ada berarti kalau misalkan baru terbentuk berarti sudah ada perlawanan terhadap suatu virus atau suatu penyakit itu kan. Tapi kalau swab itu mendeteksi virus dari materi genetiknya. Memang di situ ada tingkat keakuratan. Nah, ini yang mungkin belum benar-benar dipelajari. Memang tidak ada, menurut saya itu
di dalam dunia sains itu tidak ada alat yang benar-benar efektif, efisien. Kalau nggak salah ada di pelajaran fisika mesin Carnot. Dalam sejarah manusia membuat alat, membuat teknologi itu tidak ada yang 100% efisien, efektif. Yang mana akhirnya setiap alat pun hanyalah mendekati efektif, efisiennya itu mendekati 100%. Artinya tidak benar-benar pure. Selalu ada kesalahan-kesalahan satu di antara 1000, satu di antara 100 dan sebagainya. Dan di sini PCR swab lebih efektif dibanding rapid test itu kan. Memang awal-awal pandemi kenapa kok menggunakan rapid test? Karena alat swab PCR mahal, negara kita mungkin belum bisa mendatangkan alat swab PCR sebanyak-banyaknya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya rapid test mulai sedikit banyak ditinggalkan, digantikan swab PCR maupun swab antigen gitu kan. Yang lebih murah kan swab antigen, lebih cepat, lebih murah. Walaupun memang paling efektif tetaplah PCR swab, polymerase chain reaction, reaksi rantai polimerase gitu kan. Lalu semisal nih, kalau misalkan alat itu sudah mendeteksi adanya virus, apakah masih nggak percaya dengan adanya coronavirus gitu kan? Ataukah mungkin percayanya masih itu virus yang lain gitu kan? Padahal dalam dunia mikrobiologi, dalam dunia biologi modern, biologi paling modern, bakteri dan virus saja bisa diwarnai dan di situ kelihatan bedanya kok. Peneliti-peneliti itu sudah bisa menentukan itu bedanya di mana, susunan tubuhnya seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Pak, karena apa? Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah, tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah, gimana otaknya? Ya itu memang kita ini lagi melawan itu dong. Kita lagi melawan itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini podcast insya Allah bisa didengar banyak orang. Jadi sebenarnya positif ini atau negatif itu tergantung alat ya dok ya? Iya tergantung. Ya memang penentunya kan alat Pak. Siap. Tapi gini, logikanya aja di kedokteran itu tidak pernah mengajarkan bahwa boleh menjadikan alat sebagai diagnosa utama. Selalu anamnesa, harus ada keluhan dulu Pak. Anda datang kenapa keluhannya? Sementara ini Pak, OTG, ya kan orang tanpa gejala dibilang sakit terpapar virus hanya karena alat bilang positif. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Iya, makanya. Nggak masuk akal. Nah, jadi dari ilmu kedokteran ini, kan udah melenceng Pak. Iya. Oke. Lalu tadi misalkan diagnosa dokter gitu kan. Saya bukan dari kedokteran, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak. Silakan mungkin anak-anak kedokteran mengomentari ini. Yang jelas memang ketika saya jadi pasien pernah ya, jadi didiagnosa itu kan. Keluhannya apa gitu kan. Nah, dokter menentukan seorang pasien itu menderita penyakit apa itu kan dari keluhan juga, dari keluhan terus. Nah, tapi yang saya mungkin komentari dengan sedikit yang aneh ini, misalkan apakah kita nggak bisa mempercayai alat gitu kan? Misalkan tadi ngomong si pemandu podcast kan nggak masuk akal itu. Kalau misalkan seorang pasien dinyatakan berpenyakit A hanya dari alat gitu kan. Terus ini ilmuwan fisika, ilmuwan pembuat alat, engineer alat-alat medis nangis semua ini karena buat apa mereka capek-capek membuat teknologi alat pendeteksi penyakit, alat pendeteksi sesuatu kalau ujung-ujungnya nggak dipercaya oleh yang pesan alat tersebut itu kan. Misalkan berarti kalau ngukur suhu nggak percaya termometer, kan termometer alat toh, ngukur suhu gimana? Oke. Terus misalkan kan alat itu adalah penunjang toh, ya alat itu memang ada juga efektivitas gitu loh, yang saya bicarakan tadi gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa percaya 100% alat, tapi alat itu juga membantu kehidupan itu kan. Gampangannya ini mikrofon ada banyak nih, ada mikrofon yang paling bagus berjuta-juta, ada mikrofon yang paling murah. Suara paling enak ya mikrofon yang mahal, biasanya seperti itu kan. Yang dipakai oleh orang podcast ini adalah mikrofon yang mahal karena suaranya sangat jernih. Nah begitu pula alat, mungkin ada termometer yang canggih, termometer yang biasa. Ada alat untuk mendeteksi penyakit paling efektif. Oh itu COVID itu kan, pakai PCR swab, sejauh ini adalah pakai PCR swab itu kan. Ada yang ya udahlah alat yang murah-murah tapi paling tidak
Ya walaupun memang nggak seberapa akurat, paling tidak untuk kita screening cepat gitu kan, biar cepat gitu kan, murah dulu. Kenapa? Ini corona memang atau sesuatu wabah penyakit itu memang tidak semua manusia itu menggunakan kapal yang sama ketika ada badai corona ini. Ada yang kapalnya mewah, ada yang kapalnya nggak mewah, sehingga memang pertimbangannya banyak gitu kan. Mau kebijakan misalkan masyarakat nggak boleh kemana-mana, ya nggak mungkin negara belum bisa menjamin seutuhnya ya karena banyak proses di sana. Saya kurang paham. Tapi alat tadi, rapid test tadi itu kan untuk supaya cepat deteksi gitu kan. Nah, oke, tadi misalkan yang sakit dibiarkan, ini harus cross check ke rumah sakit. Apakah iya orang-orang sakit yang masuk ke rumah sakit dibiarkan itu kan? Mungkin ada pengalaman-pengalaman kok dibiarkan nunggu padahal udah parah gitu kan. Tapi apakah iya rumah sakit itu menelantarkan gitu kan. Terus yang sehat malah dikejar-kejar gitu kan. Terus OTG gitu kan. Masalahnya ini penyakit yang terbaru ini tidak selalu bergejala berat. Maka dari itu ada pengelompokan kan, ada pengelompokan gejala berat, gejala sedang, gejala ringan, bahkan tanpa gejala gitu kan. Kita sebelum adanya COVID pun juga sebenarnya udah ngerti bahwa ada orang yang sakitnya itu biasa aja gitu. Padahal dia pilek, batuk-batuk tapi dia biasa aja itu, nyantai. Tapi ada yang pilek, batuk, nggak masuk kerja, nggak masuk sekolah gitu kan. Nah berarti kan ya sekarang ini kalau ada orang misalkan penyakit COVID, dia nggak bergejala, ya ada toh. Siapa tahu dia imunnya sangat kuat tapi mengandung virus. Yang bahaya apa? Kalau virus itu tertular ke orang yang lain sehingga dia harus diproses gitu kan, diisolasi atau dijauhkan dari masyarakat karena biar nggak nular lagi gitu kan. Akhirnya ditempatkan di tempat khusus, nah di Wisma Atlet atau apa itu yang karantinanya kayak gitu kan. Jadi misalkan masa orang kelihatan sehat disakitkan gitu kan. Ya menurut alat gitu kan, menurut suatu alat saja masa kita harus segera membuat orang ini sakit gitu kan, padahal kan harus ada diagnosa dulu kan. Yes, dan itu mungkin kepentingan orang medis bagaimana, kan ada ini orang rekam medis menangis juga kan, harusnya ada rekam medis tuh, ada catatan medis tuh, terus dokter akhirnya berkesimpulan apa yang harus dilakukan untuk orang ini gitu kan, ketika dia itu mengandung virus. Ya harus mengandung virus itu dikategorikan sakit atau tidak gitu kan. Kalau dia itu kelihatan baik-baik saja, ya sudah, penanganannya adalah ya dia cuma disuruh mematikan virusnya itu kan dengan menguatkan antibodinya. Tapi yang diantisipasi adalah supaya virus itu nggak nyebar gitu loh. Jadi ya mungkin diagnosanya menurut alat itu dia mengandung virus. Nah bagaimana itu? Ya kalau kalian nggak percaya alat, berarti nggak usah pakai komputer gitu kan. Komputer kan juga alat buat konten, alat untuk, atau mungkin nggak percaya alat medis. Kalau nggak percaya alat medis itu engineering pembuat alat medis nangis semua gitu. Karena mereka susah payah menemukan teknologi dan itu membantu kehidupan umat manusia, tapi ternyata ada beberapa yang nggak percaya gitu kan. Silakan dicek aja alat-alat tersebut itu kan. Maksudnya itu ya mungkin ada alat yang rusak, tapi itu kan satu di antara sekian gitu kan. Masa hanya karena alat satu yang nggak benar kita menyalahkan seluruh alat dan nggak percaya gitu kan. Saya sendiri dok, saya sendiri ini minta maaf. Saya sendiri bingung sama COVID ini, dokter. Di mana-mana kita dibatasin. Saya juga nggak suka pakai masker dok. Saya sama kayak dokter. Apa gunanya? Ini bingung nggak pakai masker gitu kan. Ini ada yang agak salah ini kan. Jadi di sini gini, ketika itu disampaikan di saat ini gitu kan, membuat orang mungkin alah nggak usah pakai masker lah, nanti kita sesek sama aja, virus bisa masuk lewat manapun. Akhirnya banyak orang yang nggak pakai masker, banyak orang yang berinteraksi tanpa pakai masker lah. Yang terjadi adalah resiko tinggi untuk tertular berbagai macam penyakit kayak itu kan. Nah ini yang jadi masalah, ini konteksnya kurang tepat kalau video ini tersebar sekarang. Karena kalau video ini tersebar di zaman-zaman gak ada pandemi, kekebalan tubuhnya orang banyak yang kuat, it's okay, gak masalah gitu kan. Orang santai aja berinteraksi dengan siapapun karena imunnya kuat.
antibodi tubuhnya kuat gitu kan. Nah, tapi kalau ini tersebar di saat-saat sekarang, ya bakal resiko tinggi. Ini mungkin yang nggak dipelajari, ilmu manajemen resiko. Mengapa kok pemerintah membuat kebijakan? Pasti ada ahli-ahli manajemen resiko, ada ahli prediksi. Loh, prediksi kan belum tentu benar, bisa meleset, tapi ada ilmunya. Ilmu prediksi sudah ada ilmunya. Ada prediksi cuaca, prediksi pertumbuhan orang, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain. Dan prediksi itu juga yang membuat beberapa hal itu juga bisa diperkirakan sehingga dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, kita lihat lagi videonya. Masker gitu, virus ini kan kecil. Virus ini kecil. Dia kalau masuknya lewat airborne, Pak, kenapa cuman hidung? Kan dari kuping, mata, semua harus ditutup. Iya, makanya. Saya agak gatal mengomentar yang masker tadi ya. Jadi virus airborne menyebar lewat udara, yang ditutup cuma hidung dan mulut gitu kan. Kenapa kok nggak semuanya ditutup gitu kan? Sama aja gitu loh, mau ditutup mulut juga bisa masuk lewat telinga virusnya, masuk lewat mata, lewat pori-pori kulit bahkan, karena virus lebih kecil, jangan-jangan lebih kecil dari ukuran pori-pori kulit sehingga bisa masuk lewat manapun itu kan. Ini logikanya harus ditempatkan di posisi yang tepat juga gitu loh. Misalkan nih, kenapa kok kita yang ditutup adalah hidung dan mulut pakai masker, masker pun masih bisa tembus. Nah, ada namanya ilmu efisiensi tadi. Kalau mulut kita dan hidung kita terbuka, presentase atau perkiraan kita terpapar virus 100%. Misalkan seperti itu. Kita tutup pakai masker, pasti presentasenya berkurang. Kenapa? Loh, kan tetap bisa masuk gitu kan. Tapi yang jelas tetap kita tutup kan mulut sama hidung, berkurang. Kita tutup lagi masker double, berkurang lagi persentase kita terpapar oleh virus gitu kan. Begitu pula tadi lah, itulah yang menyebabkan di berbagai hal pekerjaan di dunia ini pasti tetap ada sama aja tuh logikanya seperti ini. Misalkan kecelakaan itu kan, ada orang pabrik pakai sepatu safety, pakai helm safety. Tapi kalau kecelakaannya itu tertimpa sesuatu yang berat, bisa tembus nggak sepatunya itu? Tetap bisa. Tetapi apakah akhirnya kerja pabrik pakai sepatu nggak pakai sepatu tetap kena, kalau kena beton juga hancur gitu kan. Masa nggak pakai sepatu safety gitu kan. Begitu pula dokter kalau bekerja. Lah kalau dokter kalau bekerja misalkan santai aja dok, pakai masker nggak pakai masker tetap kena virus kok, santai aja, yang penting kita sehat. Ya sejak dulu operasi nggak ada yang pakai masker dokter itu, nggak ada yang pakai penutup kepala, nggak ada yang pakai kacamata itu kan, biarkan saja ya. Tapi kan enggak. Kenapa? Menghindari resiko tertular. Mungkin belum paham ilmu resiko penularan ya. Jadi misalkan kan kita sejak dulu juga udah belajar toh. Sejak sebelum ada Covid, kalau ada keluarga yang sakit biasanya kan sudah kayak jangan deket-deket nanti kamu ketularan gitu kan. Nah, akhirnya kita agak menjauh. Atau ya itu tadi pakai masker supaya apa? Paling vital itu memang dari hidung dan mulut gitu kan. Misalkan nih, ya oke, kita pakai masker nih, virusnya masuk lewat telinga. Kan masih jauh untuk masuk ke hal yang fatal, hidung dan mulut dan paru-paru. Organ tubuh kita yang paling vital ini mana sih? Paru-paru, jantung, otak gitu kan. Sehingga kalau ada hal jahat, bakteri jahat, virus jahat, paling yang dilindungi adalah kepala, jantung, paru-paru gitu kan. Sehingga masker di sini. Ya nggak apa-apa kan, makanya ya kita tetap bisa terpapar ketika pakai masker, tapi kan melindungi atau resikonya lebih rendah untuk masuk langsung ke hidung dan mulut yang membahayakan ketika masuk lewat hidung dan mulut. Oke, mungkin sekian dulu untuk reak pertama ini, yaitu saya akan mengomentar bagian depan dulu ya, karena kalau dikomentari semua sangat panjang, ini videonya saja ada 28 menit. Jadi sementara saya akan mengomentari bagian depannya dulu. Mengapa nggak percaya corona gitu kan? Nah, langsung saya jawab bahwa corona itu nama virus, nama keluarga, nama familinya. Kok nggak percaya, itu harus berhadapan dengan ahli biologi, ahli tata nama, yang mana menunjukkan nama corona gitu kan. Atau maksudnya ini adalah nggak percaya adanya penyakit yang disebabkan oleh virus corona gitu kan. Kalau begitu harus dijelaskan lagi oleh ahli-ahli biologi bagian virus bahwa virus corona ini
adalah penyebab penyakit bla bla bla. Dulu pelajaran biologi SMA kan ada nih, demam berdarah disebabkan oleh virus DBD, dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Anopheles, malaria itu kan lah. Kenapa sekarang nggak percaya adanya coronavirus disease yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2? Padahal itu sudah menjadi, apakah orang-orang ahli biologi di luar sana itu berbohong semua untuk masalah virus dan sebagainya? Ini kan repot jadinya. Bagaimana saya sebagai guru biologi juga loh, saya jelasin ke anak-anak bakteri penyebab penyakit ini, virus penyebab penyakit ini, masa sekarang ahli dokter ahli kok ngomongnya nggak percaya gitu kan. Nah, maka dari itu kita perlu untuk diskusi. Boleh silakan tinggalkan komentar di YouTube maupun di sosial media saya untuk diskusi. Saya guru biologi, saya muncul untuk sedikit memberikan pengimbangan informasi supaya tidak langsung kemakan salah satu informasi saja. Saya berikan wawasan tambahan supaya orang juga berpikir lebih jauh di masa sekarang ini, di masa sulit seperti ini. Ilmu pengetahuan sangat banyak bisa diakses dimanapun, namun yang paling penting adalah gunakan juga nurani, akal sehat, gunakan juga pemikiran yang mendalam terhadap suatu hal supaya tidak terjerumus pada disinformasi. Walaupun kelihatannya memang ada informasi yang dibungkus secara bagus itu kan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, asupi diri dengan hal-hal yang positif supaya meningkatkan sistem imunitas tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.